Saya search di YouTube ada Castle Aira tuh Pak. Apa ya itu? Wah, tahu aja. Iya, ini memang Castle Aira itu adalah usaha rintisan kami yang sebetulnya lebih juga untuk mendidik, melatih anak-anak ya. Jadi anak saya itu 3 ya, yang kakaknya yang pertama pada saat dia kuliah sambil menjalankan Castle Aira sampai dia tamat, kemudian dapat punya bekal, kemudian bekerja, dilanjutkan oleh adiknya juga berlatih untuk entrepreneurship, mengembangkan itu sampai tahu marketingnya, tahu teknis dan sebagainya. Setelah dia dapat kerja, dilanjutkan oleh yang paling kecil, yaitu namanya Aira Serasati. Nah, ini Castle Aira ini tadinya adalah hanya adalah tanah yang betul-betul tanah tegalan. Jadi tanahnya itu miring, hampir tidak ada nilainya dan sebagainya, panas. Hanya satu tumbuhan yang ada waktu itu pun tumbuhan liar dan sangat gersang. Jadi kalau kita ke sana waktu itu tahun-tahun 2007, kita pasti akan kepanasan, cepat menghitam kulit. Bahasa Jawanya itu cepat gosong kulitnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah kita tata, kita potong, kita pondasi menjadi artistik dan sangat asri, hijau. Terus kita tambahin tanaman-tanaman dan sebagainya. Ini pokoknya ada Mbak Fia. Barusan saya dengar Castle Aira nih, Pak. Menarik sekali ini Pak, Castle Aira. Iya. Saya dengar juga katanya Castle Aira ini mau jadi sponsor untuk Indonesian Folk Market dan Indonesian Film Festival. Iya, boleh benar. dong Pak, diceritain dong Pak sama Benar kita sekali. Pak, gimana Benar ini? sekali. Kebetulan ini ya, KJRI Kiton ini kan ada acara besar, yaitu Pasar Rakyat Indonesia tanggal 9 November 2024 bertempat di halaman Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Nah, Pasar Rakyat ini sendiri itu semakin besar. Karena apa? Karena semakin banyak pengusaha berbagai provinsi, Jakarta dan Bali ikut, serta berbagai perusahaan besar kayak Kalbe Internasional, Indofood, ITPC di Johannesburg, batik, pengrajin batik yang terkenal juga di Indonesia akan ikut, berbagai tari-tarian akan ditampilkan dan kuliner. Nah, acara ini menjadi pengikat silaturahmi dengan warga keturunan Indonesia. Bahasa langitnya itu diaspora Indonesia. Ya, diaspora Indonesia ini jumlahnya sekarang lebih dari 330 ribu. Wah, banyak sekali ya Pak. Banyak. Mereka itu dirintis awalnya dari kedatangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu beliau ulama dari Makassar, hadir pada tahun 1694, terus menyebarkan Islam, dan beliau dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam pertama kali di Afrika Selatan. Sampai sekarang sangat dikenal, sangat dihormati. Dan Syekh Yusuf Al-Makassari ini menginspirasi Presiden Nelson Mandela dalam perjuangan menentang apartheid. Oleh karena itu, beliau pada tahun 2005 dinobatkan sebagai pahlawan nasional Afrika, yaitu mendapatkan semacam award dari Presiden Oliver Reginald Tambo. Dan juga beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia. Itu untuk Syekh Yusuf. Sementara itu pada tahun 1780 itu ada ulama dari Tidore. Ya. Dari Tidore itu adalah Syekh Abdullah Qadi, atau dikenal Tuan Guru. Nah, ini beliau juga sangat berjasa dan dikenal sebagai pendiri masjid pertama di Afrika Selatan. Ya. Jadi ini orang-orang Indonesia jasanya begitu besar. Asli dari Indonesia. Dari Indonesia. Asli dari Dan Indonesia. kemudian juga selain itu
di daerah Gerberha atau Port Elizabeth yang jaraknya 748 km dari Cape Town. Itu ada 2 ulama dari Banten yang menyebarkan Islam di sana, bersaudara mereka, dan menyebarkan Islam pertama kali di Port Elizabeth. Ini demikian besar jasa-jasa dari para ulama dan membentuk komunitas yang namanya Cape Malay, yang sebagian besar adalah diaspora Indonesia. Nah, ini kita jaga hubungan emosional dengan mereka, ya, kita dekatkan mereka. Mereka itu bukan friends of Indonesia, not only friends of Indonesia, but brothers and sisters of Indonesia. Punya hubungan khusus dengan kita, makanya kita selenggarakan Pasar Rakyat dan Festival Film Indonesia. Nah, untuk tahun ini Castle Aira akan memberikan menginap gratis, ya, namanya apa itu, voucher atau? Iya, voucher gratis. Voucher menginap gratis di Castle Aira bagi pemenang kuis. Ya. Kuis. Berapa kali voucher? Apa itu menginap berapa lama? Itu akan menginap selama 2 hari. Dan voucher itu berlaku untuk 1 tahun sejak tanggal Pasar Rakyat 9 November. Nah, itu nanti juga 1 kali voucher. Tapi nanti ada channel YouTube Castle Aira, ya. Kalau para pengunjung bersepakat untuk subscribe, dan berikan komen mengenai Castle Aira, like sampai jumlahnya 75, maka akan diberikan lagi 1 voucher. Oke, tambah 1 lagi. Tambah lagi 1. Luar biasa. Iya. Luar biasa, Pak. Nanti kalau misalnya masih ada lagi, kita bisa tambah lagi. Baik. Jadi ini Castle Aira lebih mulai melangkah ke Cape Town. Ya, Castle Aira yang jauh di Batu, tempat wisata bergunung-gunung, melangkah ke Cape Town yang juga kota wisata dan bergunung-gunung. Mudah-mudahan ini akan dapat mengundang lebih banyak wisatawan dari sini ke Indonesia, ya. Dan ini Pasar Rakyat kita selenggarakan setiap tahun. Ya, setiap tahun dengan tema-tema yang berbeda, ya, dengan kemasan yang ada kekhususan sehingga pasti ada sesuatu yang baru. Itu harus kita dan menarik tentunya, ya, dan menarik. Ya, itu sebagai simbol bukan hanya a celebration of Indonesian culture, but more important than that is a celebration of our special bond between Cape Town, South Africa, and Indonesia. Ini nanti yang akan arti penting dari Pasar Rakyat yang ada di Indonesia. Ada berbagai, ya, apa isinya Pasar Rakyat? Coba. Pasar Rakyat ini untuk tahun ini menampilkan secara khusus 1, yaitu a group of art and culture from DKI Jakarta. They will be performing a variety of Betawi songs, music, as well as dances. Ya. And in addition to that, yang grup dari Betawi ini atau Jakarta akan memutar 3 film pemenang film pendek di DKI Jakarta, ya. Nah, kemudian juga selain itu ada sejumlah tari-tarian daerah yang dipertunjukkan, dilakukan oleh orang-orang setempat sini, dididik oleh alumni beasiswa seni budaya Indonesia. Apa aja itu, ya? Aeon Group. Apa aja itu tari-tariannya? Ada Saman Dance. Ya, Saman Dance. Ada tari piring. Piring. Kemudian ada 1 tari Betawi. Ya, Betawi. Ya, terus apa? Cebing. Zaman. Yaman. Sama ya. Saman Dance. Cebing Melati. Ya. Tari apa itu? Wiratania, betul, dari Betawi. Ya. Jadi ini macam-macam yang akan mereka sudah belajar
mendalami budaya kita dan mengembangkannya. Indonesia mulai dikenal, ya Indonesia sangat dikenal di sini karena keberadaan diaspora Indonesia, masyarakat Kemalai, bahkan sejumlah pejabat pun sangat tahu Indonesia. Ya. Sejak sekolah, sejak di bangku sekolah. Jadi kemarin itu Minister of Energy, His Excellency Gede Mantase, ya, beliau menyatakan, oh Indonesia, Sumatera, Java, Borneo, Kalimantan, Sulawesi, and then it's amazing. It's amazing. We are surprised about that, and when he asked, kok bisa tahu? Oh, we learn. We studied during our study in senior high school. In junior high school, senior high school, and it was taught. It is taught in lessons during their study in junior and senior high school. Jadi sangat dikenal, Indonesia ini sangat membanggakan juga keberadaan ulama, peran-peran ulama Indonesia yang seperti itu sangat dekat. Ya, mudah-mudahan kedekatan ini terus terjaga dan semakin kuat dan kita akan terus merayakan dan mengikatnya dengan acara-acara seperti Pasar Rakyat Indonesia dan Festival Film Indonesia. Itu. Jangan lupa bahwa kenapa kok Pasar Rakyat? Karena Pasar Rakyat itu pada dasarnya itu adalah merefleksikan karakter khas bangsa Indonesia yang tradisinya ini sudah berlangsung ratusan tahun, karakter khas yang jujur, yang tulus ya, yang ramah dan bersahabat, tapi yaitu modest atau sederhana. Itu yang mau kita bawa ke sini, dan saya yakin ini juga sama dengan masyarakat di sini yang kebanyakan turunan kita. Insya Allah dengan misi ini akan sukses. Dan untuk festival film itu sendiri berada di 2 lokasi. Di Kirsten Bosch, Galileo Open Air Cinema, tanggal 10 November. 10 November. Terus kemudian yang kedua di Labia Theater tanggal 11 dan 12 November. Saksikan, jangan sampai terlewatkan. Iya. Saksikan, jangan sampai terlewatkan Pasar Rakyat Indonesia dan Festival Film Indonesia. Terima kasih. Ayo kita siap-siap untuk wawancara dengan Radio Republik Indonesia melalui Zoom. Kita saksikan bersama. Langsung jawab. Wawancara. Oh, siap. Radio. Mau ikut? Pasti sih tadi banyakkan admin event dulu ya Pak. Oke, lagi ya. Bukanya gimana? Pakai. Pakai. Thank you. Dan Mbak Fia dari sini ya. Iya, Pak. Kepala hati Mbak. Oke, udah. Indonesia and South Africa up to Europe. The long term, we our expectation, our hope is that with a very strong tie, strong emotional tie and special bond, then it will drive further, strengthen cooperation between Indonesia, Cape Town, South Africa. As you are aware, we established a diplomatic relations in 1994, and now it means we celebrate the 30 years of diplomatic relations with South Africa. And in addition to that, in 2008 we already have the strategic partnership for peaceful and prosperous future between Indonesia and South Africa. Mari kembali kita saksikan bersama-sama suasana di Castle Aira yang hijau, asri, dan sangat membuat hati tentram,
nyaman. Banyak orang-orang datang ke sini untuk healing, ya, untuk menenangkan pikiran dan sebagainya. Untuk proses penghijauan ini tentu juga memakan waktu yang lama karena ini dilakukan secara bertahap, termasuk pembentukan kontur-kontur tanah yang agak naik turun, memanfaatkan situasi tanah yang waktu itu seperti tanah terasering. Di setiap 40 cm dia turun, 40 cm dia turun, dan hampir tidak ada tanah yang rata. Namun itu justru menjadikan kontur yang indah dengan dipotong dan dipondasi di beberapa sisi menjadi nyaman untuk tempat tinggal atau hunian atau refreshing di daerah Batu yang banyak dikelilingi gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan ini suasana Castle Aira di malam hari. Nampak tenang, nyaman, apalagi dalam suasana yang sejuk dengan daun-daun yang sedikit basah karena habis diguyur hujan. Suara alam dari binatang-binatang seperti lengkingan, jangkrik, suara-suara kodok yang menyapa datangnya hujan di waktu malam, berbaur dengan bacaan-bacaan Al-Quran dari pengajian-pengajian masyarakat di sekitar. Namun nampak di sana kota Batu yang demikian gemerlap. Kota Batu yang demikian gemerlap dari Castle Aira. Ini suasana malam di Castle Aira yang kadang digunakan oleh anak-anak muda untuk reuni dengan teman-temannya. Mereka bermain karaoke, untuk memperkuat persahabatan mereka. Ini adalah suasana malam Castle Aira. Menikmati suasana malam dari Castle Aira, serasa dunia ini tidak ada masalah, serasa hidup ini sangat ringan, serasa dunia begitu menyenangkan, serasa alam penuh sahabat dengan kita. Daun-daun yang hijau menjadi teman-teman, menjadi sahabat karib kita. Alam yang sejuk
menyejukkan pikiran kita, hati kita. Dari sini banyak orang datang ke sini untuk healing, menenangkan pikiran, mengobati perasaan-perasaan yang syarat dengan kejenuhan-kejenuhan aktivitas sehari-hari. Di sini ketenangan kita dapat, tentu ketenangan yang sangat positif, ketenangan juga yang didasarkan pada tekad dengan jiwa yang positif untuk maju, untuk berbuat banyak kepada orang lain, pada saudara, untuk memberikan hidup kita ini manfaat bagi orang lain. Ini adalah suasana malam yang gemerlap Kota Batu. Dan di depan persis itu adalah balai kota. Nampak dari villa, dari balkon atau dari teras atas villa Castle Aira 3. Kita nikmati suasana Kota Batu yang penuh cahaya gemerlap dari kota sana, namun sangat teduh dari Castle Aira. Jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau kita menuju Kota Batu paling pakai kendaraan hanya sekitar 15 menit. Dan Batu ditempuh dari manapun tidak akan terlalu jauh. Keindahan alam ini bisa Anda dapatkan di Castle Aira. Ketenangan malam yang dipenuhi dengan pohon-pohon, yang dipenuhi dengan daun-daun hijau. Dan sekarang semakin hijau dan semakin berwarna-warni. Karena setiap ada kesempatan, setiap ada peluang kita tambah lagi pohon-pohonnya. Terakhir kita perbanyak pohon-pohon palam Brasil. Kita tambah lagi pohon-pohon pule. Kita tambah lagi dengan bunga rotansia yang indah. Ini adalah suasana bagaimana Castle Aira banyak dicintai para pengunjungnya, terutama pada saat musim-musim liburan. Tentu beda dengan suasana hotel. Di sini yang Anda dapatkan lebih kesejukan, kekhasan dari alam, persahabatan dengan alam, ketenangan, kesederhanaan juga. Sementara kalau di hotel tentu beda.